Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali di webinar Bahasa Arab sesi kedua dari Halal Business Academy. Pertama-tama, sebelum kita mulai, marilah kita pujikan, panjat dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di sesi kedua dari webinar Bahasa Arab ini. Kemudian salawat salam semoga tercurahkan alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya, serta keluarganya hingga akhir zaman. Saya lihat di sini, alhamdulillah ya, partisipan kita sudah mencapai 34. Dan selagi kita menunggu yang lainnya bisa masuk, insya Allah saya akan memperkenalkan kembali sedikit profil tentang Halal Business Academy, apa tujuan kita membangun Halal Business Academy, kemudian saya akan memperkenalkan narasumber kita di sesi kedua di pelajaran Bahasa Arab ini. Ya, jadi Halal Business Academy ini merupakan sebuah platform yang ingin kami jadikan sebagai pusat rujukan informasi dan pengetahuan mengenai industri halal dan syariah Islam dan hal lain yang dibutuhkan pengusaha untuk berkembang dengan baik dan benar, baik di Indonesia maupun mancanegara. Namun, kami juga berkomitmen untuk memberikan ilmu atau pengetahuan lebih seputar bisnis, seperti bahasa Arab yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan, kita kembangkan kembali, kemudian fikih yang akan kita lanjutkan kembali, insya Allah kita akan kembangkan menjadi fikih bisnis, fikih jual beli, dan kemudian misi kami adalah menyediakan dan mengembangkan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi yang terintegrasi bagi pengusaha muslim dengan mendukung kolaborasi dan pengukuran kinerja standar bagi industri halal. Oleh karena itu, itulah mengapa kami juga mengadakan kelas bahasa Arab yang insya Allah nanti ke depannya kita bisa menggunakan bahasa Arab ini di dunia bisnis kita insya Allah. Kemudian kami juga memiliki beberapa kru yang menjadi dalang dibalik Halal Business Academy ini, yaitu Mas Hamzah Abdullah sebagai CEO, kemudian Dr. Hewan Asep Rusmana sebagai Chief Academic Officer, kemudian Bapak Muhammad Budi Negoro sebagai Advisor dan dari Chief of Global Muslimpreneur. Kemudian kami memiliki juga tim dari Ilmu Akademi seperti Mas Andi Muktiono yang kemarin alhamdulillah sudah hadir di sesi pertama menjadi narasumber bahasa Arab kita. Beliau merupakan alumni Ma'had Al-Irsyad Tengaran, kemudian melanjutkan S1 Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. Kemudian ada Mas Haris Lutfi, yang nanti insya Allah akan saya kenalkan lebih dalam lagi. Beliau juga merupakan rekan dari Ilmu Akademi Team. Kemudian ada saya sendiri, Noval Asim, yang insya Allah akan menemani para partisipan semuanya dan insya Allah menjadi moderator pada sesi kali ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan mengundang Mas Haris Lutfi untuk hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, silakan Mas Haris Lutfi di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Mas Novel gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, gini-gini aja. Semoga semuanya juga sehat selalu ya di tengah-tengah pandemi ini. Amin, amin. Oke, untuk biografi singkatnya, Mas Haris Lutfi ini beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo. Kemudian sempat melanjutkan 1 tahun kuliah di Universitas Muhammad bin Abdullah di Maroko, ya Mas ya. Di kota mana? Fes.
Maroko. Di kota Fes, Maroko. Beliau lagi untuk belajar di Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia dan mengambil jurusan hadis ya Mas Haris ya? Iya, betul. Masya Allah. Jadi insya Allah Mas Haris Lutfi ini akan menjadi narasumber kita di sesi kali ini dan akan mengajar tentang Arabic grammar atau penggunaan grammar pada bahasa Arab. Nah, sebelum itu ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan dulu sebelum kita akan memulai. Jadi, insya Allah, pada saat Mas Haris Lutfi akan menjelaskan, menerangkan kepada kita semua, saya minta untuk semua mikrofon kecuali Mas Haris. Kemudian nanti setelah Mas Haris Lutfi selesai menyampaikan sesi tanya jawab, yang insya Allah apabila untuk bertanya secara langsung gunakan fitur raise hand, kemudian insya Allah partisipan bisa bertanya langsung. Mas Haris Lutfi bisa. Oh, mohon maaf. Oke, tadi kayaknya suaranya putus-putus ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pada saat Mas Haris Lutfi ini akan menjelaskan tentang materi hari ini, kami harap untuk semuanya meng-mute atau mematikan mikrofonnya sampai nanti selesai saat sesi tanya jawab. Bisa digunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini. Nanti saya akan memilih secara acak atau siapa yang lebih dahulu untuk saya unmute, kemudian bisa bertanya langsung kepada Mas Haris. Sampai di sini jelas atau masih putus-putus? Jelas ya? Jelas, Jelas alhamdulillah. insya Allah. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kepada Mas Haris Lutfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada kesempatannya moderator saudara Naufal Asim. Semoga Allah menjaga beliau. Sama-sama Mas Haris. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina. Allahumma ighfir lana wa lis sami'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha subhanaka la 'ilma lana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada tim yang bertugas pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dan saudari sekalian yang sudah bersedia untuk meramaikan webinar pada pagi hari ini, yang insya Allah akan melanjutkan dari sesi yang sebelumnya, yaitu sesi belajar bahasa Arab. Kalau yang sebelumnya, mungkin Mas atau Bang Andi Muktiono sudah menjelaskan tentang pentingnya berbahasa Arab, atau yang intinya tentang basic-basic mengapa sih kita harus berbahasa Arab, begitu ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini di waktu yang terbatas, insya Allah saya akan sedikit membahas atau sedikit mengorek tentang Arabic grammar. Kalau kita bicara Arabic grammar, ya, ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya berarti kita kalau dulu ya, kalau saya mungkin
membaca tentang bagaimana mengeja atau bagaimana susunan kalimat yang sempurna. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Arab, ini sebenarnya Arabic grammar, biar kita bilangnya Arabic grammar, sebenarnya kalau bagi Anda sekalian yang sudah pernah belajar bahasa Arab, yang dimaksud dengan Arabic grammar adalah ilmu nahwu, ya, ilmu nahwu. Sekali lagi, ini cuma akan ada tertulis di mana, akan tertulis di judul saja, namun yang akan saya tekankan, Arabic grammar di sini akan saya ganti dengan sebutan ilmu nahwu. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena di sini kita sedang belajar bahasa Arab dan kemarin kita sudah Mas Andi sudah sempat berbicara sedikit tentang atau sudah sempat menyampaikan sedikit tentang muhadatsah atau percakapan dalam bahasa Arab. Mungkin sedikit saya ingin memanaskan lidah dan juga memanaskan telinga teman-teman hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Harith Lutfi. Kaifa halukum? La'allakum bikhair. Ya. La'allakum bikhair. Alhamdulillah. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak sih kita berpikir, ya, mengapa di dalam bahasa Arab itu ada kalimat-kalimat yang sama bentuknya, namun berbeda pengucapan harokat akhirnya? Ya, ini mungkin kita sering dapati. Ini di sini saya bawakan contoh. Kalimat lafdzul jalalah atau lafadz Allah. Kalau kita perhatikan, yang pertama di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan harokat akhirnya, lafdzul jalalah atau lafadz Allah berharokat apa ini? Berharokat kasrah. Akan tetapi di kalimat kedua, yang pertama ini dalam basmalah ya. Dalam basmalah lafadz Allah bertuliskan atau lafadz Allah dibaca dengan harokat akhirnya adalah harokat kasrah. Sedangkan pada contoh kedua yaitu pada lafadz pertama ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lafdzul jalalah atau lafadz Allah diakhiri dengan harokat dhammah. Ya, coba perhatikan yang pertama tadi diakhiri dengan harokat kasrah, yang kedua diakhiri dengan harokat dhammah. Kemudian yang ketiga, ini masih dalam surat yang sama yaitu surat Al-Baqarah. Ya, dalam firman Allah Ta'ala, Innallaha ma'as sabirin. Atau dalam kalimat atau yang ayat-ayat yang serupa. Kita perhatikan lafdzul jalalah di sini akhirnya berharokat fathah. Ingat, ini semuanya kalimat yang sama atau kata yang sama, yaitu lafadz yang sama, akan tetapi akhirnya berharokat berbeda. Nah, teman-teman sekalian, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang bagaimana membaca akhir kalimat ini dan bagaimana susunannya, mengapa dan bagaimana, itu dibahas dalam pembahasan ilmu nahwu. Begitu ya. Nah, perubahan-perubahan pada harokat akhir kalimat-kalimat bahasa Arab itu harus berdasarkan kaedah atau rumus. Ya, harus berdasarkan kaedah atau rumus. Jadi tidak sembarangan. Tidak bisa misalkan kita membaca Bismillahi, tiba-tiba menjadi Bismillah. Nah, artinya akan berubah. Atau minimal susunannya akan kacau. Atau Bismillahu. Oh, tidak bisa. Harus Bismillahi. Mengapa? Ada kaedah dan ada rumusnya. Misalkan kalau kita kembali lagi, kenapa di sini Allahu la, tidak Allahi la atau Allah la? Ya, memang harus Allahu la karena seperti itulah kaedah atau rumusannya, ya. Tapi kemudian pada contoh ketiga misalkan innallaha, kenapa tidak bisa innallahu? Kenapa tidak bisa innallahi? Nah, ini semua akan dibahas di ilmu nahwu. Kemudian di sini pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas detail-detail terkait ilmu nahwu karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali dan tidak bisa kita jelaskan dalam satu pertemuan langsung ilmu nahwu secara tuntas. Itu tidak bisa, akan tapi membutuhkan majelis yang cukup panjang. Oleh karena itu mungkin di sini saya akan hanya membahas tentang bisa dibilang kulit-kulitnya saja ya. Hanya membahas kulit-kulitnya saja atau dasar-dasar daripada ilmu nahwu. Kemudian insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas, ketika tadi kita sudah bicara tentang bahwasanya dalam bahasa Arab lafadz yang sama itu bisa jadi harokatnya berbeda, itu tergantung dengan bagaimana
bagaimana penggunaannya, bagaimana atau ada bagaimananya dan mengapa begitu ya. Dan itu harus ada kaedah-kaedah dan rumusan-rumusan yang diterapkan. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu ilmu nahwu. Nah, kemudian juga kenapa kita harus mempelajarinya? Ya, kalau kemarin mungkin Mas Andi bicara tentang kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Nah, ini kita sedikit lebih sempit lagi. Mengapa kita harus mempelajari ilmu nahwu atau Arabic grammar? Ya, kemudian bagaimana sejarah penulisannya? Mungkin nanti urutannya tidak akan seperti ini. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya mungkin sedikit akan memurojaah atau mengulang tentang keutamaan mempelajari bahasa Arab. Ya, kita akan mengulang tentang keutamaan mempelajari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya. Dan ini mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bahasa Arab adalah bahasa yang paling indah di muka bumi, paling mudah dipahami dan juga paling mudah dipahami dan juga paling mudah untuk dipelajari. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, selain bahwasanya bahasa Arab dipilih menjadi bahasa Al-Qur'an yang menunjukkan kemuliaan bahasa Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ta'allamul Arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab adalah bagian daripada agama kalian." Mengapa? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah bangsa Arab yang berbahasa Arab, kemudian Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan Rasulullah mengajarkan agama kepada para sahabatnya dengan bahasa Arab. Dan seterusnya begitu. Dan agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan para ulama juga dengan bahasa Arab yang kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Maka dari itu dikatakan bahwasanya mempelajari bahasa Arab berarti Anda telah mulai untuk mempelajari agama kalian. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, yang ini ada kaitannya dengan ilmu nahwu. Man tabahhara fin nahwi, barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, ihtada ila kullil ulum, maka dimudahkan baginya untuk memahami seluruh ilmu. Dan begitulah orang, kalau mungkin kita melihat sejarah perkembangan ilmu di zaman dahulu, ilmu itu banyak berkembang di tangan-tangan orang-orang, di tangan kaum muslimin yang mana mereka berbicara dengan bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu ditulis dengan berbahasa Arab. Bahkan sampai akhirnya orang-orang barat ketika itu mereka datang ke negeri-negeri kaum muslimin, mempelajari bahasa Arab, barulah kemudian mereka mempelajari ilmu-ilmu yang ingin mereka pelajari, yang semuanya adalah dengan berbahasa Arab. Begitu. Itu baru ilmu dunia. Nah, bagaimana dengan ilmu agama? Nah, kalau kita bicara salah satu tujuan Halal Business Academy adalah bagaimana kita bisa berbisnis secara syar'i, secara islami. Nah, itu kita tidak akan tahu bagaimana cara berbisnis yang islami, bagaimana cara berbisnis sesuai dengan syariat, atau bagaimana kita mengetahui para sahabat dulu berbisnis misalkan dan para ulama berbisnis, kecuali dengan kita mempelajari bahasa Arab ini untuk penyempurnanya dan supaya kita bisa mengetahui lebih luas lagi. Kemudian ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang sejarah ilmu nahwu, maka di sini ada sebuah nama yang akan selalu disebut-sebut tentang asal muasal dari ilmu nahwu. Orang yang pertama kali menyusun ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala. Ini bacanya Abul Aswad, bukan Ad-Du'ali ya, tapi Ad-Du'ali. Yang beliau wafat pada tahun 67 Hijriyah. Beliau adalah dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini adalah dari bangsa Arab. Dan beliau menyusunnya atas dasar perintah dari Amirul Mukminin Khalifah Ar-Rashidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih sebabnya, kenapa kok bisa tiba-tiba
bisa tiba-tiba Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan atau meminta Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menulis atau menyusun tentang perkara ilmu nahwu. Ya, ternyata di sana ada sebab-sebabnya. Akan tetapi sebab ini tidak dimulai serta-merta pada zaman Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi sebenarnya ini sudah sebab-sebabnya ini sudah dimulai dari sejak zaman ketika penaklukan Islam atau kaum muslimin mulai banyak menaklukkan daerah-daerah yang non-Arab seperti daerah Persia dan seterusnya. Ya, daerah misalkan di daerah-daerah kekuasaannya bangsa Romawi, daerah kekuasaan di daerah-daerah Turki dan seterusnya atau daerah Persia dan seterusnya. Nah, karena mulai banyaknya penaklukan di luar Jazirah Arab, yang mana di luar Jazirah Arab otomatis mereka tidak berbicara bahasa Arab. Dan karena itu banyaklah orang ajam atau orang non-Arab yang masuk Islam. Dan karena mereka tidak berbicara bahasa Arab atau karena mereka tidak native dalam bahasa Arab, otomatis mereka tidak memahami sepenuhnya kaidah-kaidah berbahasa Arab yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada tata bahasa Arab. Minimal pada komunitas orang ajam tadi. Akan tetapi karena orang ajam ini banyak berkomunikasi dengan orang-orang Arab, akhirnya mempengaruhi bahasanya orang Arab. Kemudian ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Saya mohon maaf, saya pause sebentar screen sharing-nya. Kemudian tadi kita bicara tentang sebab kedua sebab kedua penyusunan ilmu nahwu, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali mendapati kesalahan kata atau kesalahan susunan kata yang diucapkan oleh putrinya, ya, yang kesalahan yang terjadi pada putrinya. Jadi pada suatu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala datang ke rumah putrinya yang ada di Basrah, ya, yang ada di Basrah, yang sekarang ini adalah terdapat di Irak, ya. Pada saat berjumpa dengan ayahnya, ini tolong perhatikan ya, karena di sini kita bicara ilmu nahwu. Ingat tadi sempat kita singgung di awal bahwasanya ilmu nahwu itu bicara tentang akhir kalimat atau tentang harokat akhir dari suatu kalimat. Nah, coba kita dengarkan cerita Abul Aswad Ad-Du'ali. Pada suatu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali ketika mendatangi putrinya berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, ma asyaddul har," katanya. Ma asyaddul har, katanya. Betapa panasnya, ini artinya adalah, ya, kalau pokoknya putrinya berkata, "Ya abati, ma asyaddu al-har." Ya, dibaca dengan asyaddu, dibaca dengan dhammah atau rafa, ya. Dan juga roknya jadi ma asyaddu al-harri, kata anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ma asyaddu, saya ulangi lagi, ya abati ma asyaddul harri. Dibaca pertama asyaddu dibaca dengan dhammah dan al-harri dibaca dengan kasrah atau jar. Ya. Yang artinya ya, kalau kita bicara lafaz ini, yang artinya adalah, wahai ayahku, kenapa sangat panas? Begitu. Kenapa? Kenapa sekarang ini sangat panas? Nah, mendengar pertanyaan ya abati ma asyaddul harri, dengan spontan Abul Aswad menjawab, syahruna hadza. Ya ini karena memang sedang musim panas. Nah, itu kata Abul Aswad Ad-Du'ali. Karena pertanyaannya adalah, ayah kok panas sekali? Nah, gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Ma asyadul harri. Susunan seperti ini mengandung pertanyaan. Mendengar jawaban ayahnya tadi, ya, ketika anaknya bilang ma asyadul harri, kemudian ayah menjawab syahruna hadza. Emang ini musim panas, gitu kan? Kemudian mendengar ayah menjawab tadi, putri langsung berkata, wahai ayah, saya tidak bertanya kepadamu tentang panasnya bulan ini. Akan tetapi saya pengen ngasih tahu kepadamu, atau saya pengen ngasih tahu bahwasanya bulan ini sangat panas, ya. Bulan ini sangat panas. Nah, kemudian kita perlu tahu di sini bahwasanya kalau kita ingin mengungkapkan pertanyaan atau lafaz yang diucapkan oleh putrinya tadi, yang pertama adalah ma asyaddul harri, itu berarti, ya, berarti pertanyaan kenapa hari ini sangat panas atau kenapa sangat panas. Akan tetapi tadi anaknya bilang, aku ini nggak pengen nanya, aku ini pengen ngasih tahu kalau hari ini sangat panas, gitu. Nah, yang benar itu bukan ma asyaddul harri, akan tetapi yang benar adalah dengan fathah atau dengan nasab. Jadi
asyaddu dibaca asyadda, al-harri dibaca al-harra. Ya abati, yang benar ya. Yang benar adalah ya abati ma asyaddal harra. Ini baru berarti wahai ayahku sekarang panas sekali. Ini ngasih tahu. Sedangkan kalau harokatnya berubah, lihat ya, harokatnya berubah. Ma asyaddul harri itu berubah menjadi pertanyaan. Begitu ya. Ini ya. Dan oleh karena sebab itulah akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sekarang ini bahasa udah bercampur dengan yang lain." Maksudnya apa? Tadi pertama kita sebutkan sebabnya adalah apa namanya? Sebabnya adalah bahwasanya mulai banyak orang ajam atau orang non-Arab yang masuk Islam. Nah, kemudian juga tadi juga kita katakan bahwasanya mulai banyak kesalahan-kesalahan yang diucapkan oleh orang Arab sendiri, ya. Karena maksudnya begini, jadi dahulu kala ilmu nahwu itu tidak ada karena orang Arab sudah berbicara dengan at-talaqah, sudah bicara dengan kaedah-kaedah yang benar karena mereka tidak butuh itu. Mereka sudah tahu bagaimana ketika mengucapkan ta'ajjub atau ketika takjub itu seperti apa. Kemudian ketika bertanya itu seperti apa, mereka tidak butuh kaedah-kaedah, mereka sudah paham. Akan tetapi karena semakin banyaknya orang ajam yang masuk Islam, kemudian mereka berdatangan berbondong-bondong ke negeri-negeri Arab untuk belajar bahasa Arab, untuk berdagang dan seterusnya, bahkan untuk tinggal, akhirnya mempengaruhi bahasa orang-orang Arab. Termasuk di sini adalah putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali. Melihat itu Abul Aswad Ad-Du'ali akhirnya mendatangi Ali bin Abi Thalib dan mengadukan apa yang terjadi. Barulah kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah taala diperintahkan atau diminta oleh Ali bin Abi Thalib untuk menyusun buku atau menyusun ilmu yang bicara tentang bahasa, ilmu tentang nahwu, ya. Itulah asal muasalnya. Kemudian yang ketiga, terjadi kesalahan pada bacaan Al-Qur'an. Lagi-lagi ini didapatkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Karena suatu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala itu sedang berlalu di sebuah jalan, kemudian tiba-tiba dia mendengar ada orang membaca, Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Harusnya seperti itu. Ya. Harusnya seperti itu. Akan tetapi orang tadi membacanya apa? Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ya. Ingat tadi yang benar ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ketiga adalah innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh, ya. Wa rasuluh dengan dhammah yang artinya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Akan tetapi Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala lewat mendengar seorang qari membaca innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, karena satu harokat saja berubahlah makna. Yang tadi ketika di harokat wa rasuluh itu dengan dhammah berarti Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ketika di sini qari tadi membaca innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, artinya bisa berubah. Bagaimana artinya? Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Mendengar itu akhirnya kagetlah Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Abul Aswad Ad-Du'ali kaget dan akhirnya semakin bertekad untuk menulis tentang ilmu nahwu. Begitu. Ini adalah tentang sekilas tentang, mungkin sedikit panjangnya, sekilas tentang sebab-sebab penyusunan ilmu nahwu. Kemudian ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Apa sih manfaat atau fungsi atau kenapa kita mesti mempelajari ilmu nahwu? Yang pertama adalah supaya kita lebih mudah memahami dan menghafal Al-Qur'an, dan juga tatkala kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika kita membaca Al-Qur'an, baik itu kalau mungkin ketika kita membaca dalam arti kita melihat lafadznya dalam mushaf, insya Allah tidak ada kesalahan harokat. Akan tapi bagaimana dengan hafalan? Kalau kita tidak paham nahwu, kita bisa misalkan sikat-sikat aja tanpa tahu misalkan ternyata kita ada kesalahan harokat, ya. Karena salah harokat kayak tadi kasusnya yang didengar oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, akhirnya malah karena kesalahan harokat akhirnya terjadi perubahan makna.
Ya, jadi jatuhlah dia ke dalam al-lahnul jari atau kesalahan yang sangat fatal sampai merubah makna dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah supaya lebih mudah memahami dan menghafalkan hadis. Lalu yang ketiga, lebih mudah memahami dan menghafalkan doa. Oh ya, sebelum itu bicara tentang memahami dan menghafalkan hadis. Ini ada sedikit kisah lucu saja. Jadi di Jakarta suatu ketika ada sebuah masjid ya. Di Jakarta ada sebuah masjid. Saya tidak sebutkan masjid di mana karena saya tidak tahu apa namanya. Ketika itu ada seorang penceramah di masjid itu membaca sebuah hadis. Hadisnya sebenarnya berbunyi adalah man sanna sunnatan hasanatan dan seterusnya. Ya, ada hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz hadis ini yang benar adalah man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengamalkan amalan sunnah yang baik. Ya, atau barang siapa yang mengamalkan sunnah, amalan sunnah yang baik, seperti itu dan seterusnya. Akan tetapi didengar penceramah ini bacanya bagaimana? Min sinni sunnatin. Bukan man sanna sunnatan. Man itu artinya barang siapa. Tapi min dia membacanya dengan min. Min artinya dari atau di antara. Jadi artinya bukannya arti hadisnya itu harusnya permulaan hadisnya artinya adalah barang siapa mengamalkan amalan sunnah dan seterusnya. Tapi karena dia bacanya min sinni sunnatin yang artinya adalah di antara gerigi-gerigi sunnah. Nah, ini akhirnya karena kesalahan membaca, akhirnya fatal sekali kesalahannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, rahimakumullah, lebih mudah memahami dan menghafalkan doa-doa serta fokus dan menjiwai makna daripada doa. Dan ini mungkin kita sering mendengar ketika khotib-khotib kalau yang bagi Jumatan, misalnya kita mendengar khotib Jumat itu berdoa. Kalau kita memahami, kalau kita bisa belajar ilmu nahwu, kemudian kita memahami maknanya, kita bisa tahu apakah khotib ini doa yang disampaikan benar atau salah. Ya, karena fatal kalau dia doa ternyata salah, ya. Dia doa ternyata salah dan dia tidak memahami apa yang dia baca, itu kan fatal. Kita tidak tahu kan, kalau tadinya misalkan bisa jadi doanya baik, tapi ternyata bisa jadi doanya jadi tidak ada maknanya karena salah. Atau lebih parah lagi kalau gara-gara salah pengucapan malah jadi berbahaya misalkan isi doanya. Nah, itu maka dari, atau misalkan ketika kita sendiri kita berdoa, kalau kita mempelajari ilmu nahwu dan juga memahami makna daripada doa, itu kita bisa lebih menjiwai doa yang kita panjatkan. Dan selanjutnya, lebih mudah memahami ilmu agama karena banyak kaidah agama yang dibangun di atas ilmu nahwu dan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, lebih mudah memahami ilmu agama karena banyak kaidah agama dibangun, ini sama. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini sebenarnya ini terhapus yang harus saya tulis, yaitu kalau kita lihat bahwasanya di luar sana banyak orang-orang non-Arab yang itu mereka sangat pandai, sangat ahli dalam ilmu nahwu. Ya, sangat pandai dalam ilmu nahwu. Dan ketika kita orang ajam, kita non-Arab ini menguasai ilmu nahwu dan bisa membaca, bisa berbicara bahasa Arab dengan baik, dan itu selain bahwasanya kita akan manfaat bagi diri kita, bagi diri kita, itu kita bisa memahami bahasa Arab dengan baik, dan juga segala yang kita tujuan kita memahami Al-Qur'an, memahami hadis dan seterusnya. Dan kita juga kalau kita berbicara di depan orang-orang yang mengerti bahasa Arab dengan bahasa Arab yang baik, maka kita akan mendapatkan respect dari mereka. Bagaimana tidak? Karena kita ini bukan orang Arab. Karena fenomenanya saat ini tidak semua orang Arab, ya. Kita katakan, ini menurut pengalaman saya, dan ketika saya alhamdulillah sudah pernah belajar, saat ini saya sedang belajar di Saudi Arabia, dan sebelumnya saya sempat belajar di Maroko. Ini dua-duanya negara adalah kerajaan Arab. Ada negara yang dua-duanya berbicara dengan bahasa Arab. Tapi kita dapati di sana tidak semua orang Arab itu memahami nahwu atau memahami kaedah-kaedah atau Arabic grammar. Tidak semuanya. Ya, seperti itu. Maka dari itu, kalau kita semuanya bisa memahami nahwu, meskipun mungkin bahasa Arab kita berbicara tidak begitu lancar, maka kita bisa selangkah lebih baik daripada orang-orang Arab, begitu. Karena orang Arab, kalau kita bicara tentang Arab, orang Arab itu bukan orang yang lahir di Arab. Ya, bahkan ada ungkapan kalau orang Arab itu yang lahir di Arab atau yang mukanya kayak Arab. Nah, nggak usah dilanjutkan, ya.
Itu mereka ini al-ibro tuh laisa biman yulad fil Arab. Ya, orang Arab itu bukan tentang mereka yang lahir di Arab atau besar di Arab atau mukanya kayak orang Arab, tidak. Tapi al-ibratu bil Arab al-lisan. Jadi yang dimaksud dengan kalau kita bicara tentang Arab, maksudnya adalah orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai masuk sedikit nyerempet ke ilmu nahwu. Tapi sebelum itu kita perlu tahu bahwasanya ilmu bahasa Arab itu sangat luas ya, sangat luas sekali. Bahkan ada yang mengatakan ilmu bahasa Arab itu ada cabangnya yang mengatakan 14 dan lain sebagainya. Akan tetapi pokok atau usul atau akar dari ilmu bahasa Arab atau basic dari ilmu bahasa Arab adalah dua ini. Yang pertama adalah ilmu nahwu dan kemudian ilmu sorof. Ya, ilmu sorof. Yang akan menjadi poin penting pada pembahasan kita insya Allah adalah ilmu nahwu. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, pada pekan yang akan datang, di sesi berikutnya insya Allah akan ada pemateri yang membahas tentang ilmu sorof. Jadi silahkan disimak. Sebenarnya kalau kita bicara ilmu sorof ini, sebelum kita masuk ke definisi, ilmu sorof ini adalah bagian daripada ilmu nahwu. Maka dari itu kita mulai belajar daripada induk daripada basic ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ya, ilmu nahwu yaitu ilmu yang membahas tentang kaedah atau rumus, susunan atau struktur kalimat yang sempurna dan benar dalam bahasa Arab. Nah, kemudian ada ilmu bahasa Arab yang kedua, itu sorof. Sorof itu apa? Ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk atau perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke yang lainnya. Di sini langsung saya kasih contoh nih. Kataba ini artinya adalah menulis. Oh ya nih, kalau udah belajar nahwu, nah bisa baca nih, ini bacanya apa gitu ya. Cuma mohon maaf ada kesalahan sedikit. Kataba ini adalah pokok pokok tulisannya seperti ini, aslinya seperti ini. Kataba kemudian berubah menjadi yaktubu. Dari yaktubu berubah menjadi uktub. Nah, perubahan-perubahan ini memiliki makna tersendiri. Kataba yang berarti lampau misalkan. Yaktubu yang berarti present misalkan. Uktub yang berarti perintah misalkan. Perubahan-perubahan ini dibahas di sebuah cabang ilmu bahasa Arab yang bernama ilmu sorof. Dan sisa cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang lainnya ada ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu arud, dan seterusnya. Insya Allah tidak akan saya bahas karena semuanya ini lebih kepada kalau bahasanya adalah lebih kepada pembahasan tentang sastra Arab seperti itu, tentang keindahan-keindahan, tentang syair dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai membahas tentang ilmu nahwu. Tadi kita sempat bahas bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kaedah atau rumus susunan atau struktur kalimat yang sempurna dan benar dalam bahasa Arab. Kemudian ahibbai rahimani wa rahimakumullah, kita tahu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kalimat yang disempurnakan gitu ya. Kalimat yang disempurnakan. Itu kalau kalimat yang disempurnakan atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia itu minimal harus terdiri daripada subjek dan predikat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk pendekatannya. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab kalimat sempurna itu adalah berarti kalimat yang bisa kita pahami dan tidak ada pertanyaan lagi ketika sudah disampaikan. Itu disebut kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah atau al-jumlatul mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Kita geser ke kanan sedikit ya. Al-jumlatul mufidah atau kalimat yang sempurna adalah susunan kata yang memiliki arti yang sempurna. Arti sempurna itu maksudnya apa? Ketika diucapkan tidak lagi timbul pertanyaan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mendapatkan contoh kata, misalkan adik makan nasi. Tidak ada lagi pertanyaan. Ya, tidak ada lagi pertanyaan. Ya, karena jelas adik makan nasi. Tapi kalau misalnya kita buat misalkan makan nasi, masih ada pertanyaan, siapa yang makan nasi? Karena tidak ada subjeknya misalkan. Atau kita bisa tulis adik nasi. Adik nasi. Adik kenapa? Nasinya diapain? Nah, gitu kan masih timbul pertanyaan. Berarti tidak sempurna. Tapi kalau kita bilang
Adik makan nasi. Oh jelas, berarti adik sedang makan nasi. Tidak ada pertanyaan lagi. Itu berarti jumlah mufidah. Begitupun dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Jumlah mufidah, sebagaimana tadi saya akan sampaikan, susunan kata yang memiliki arti yang sempurna. Ya, kalau ada jumlah mufidah yang memiliki arti sempurna, berarti kalau yang tidak sempurna lawannya adalah jumlah ghairu mufidah, kalimat yang tidak sempurna. Sekarang kita lihat di sini contohnya. Jumlah mufidah, contoh di sini adalah Muhammadun maridun. Muhammadu atau Muhammadun maridun. Ya. Yang artinya adalah Muhammad sedang sakit. Ya, atau Muhammad orang sakit, seperti Muhammad sedang sakit. Kita nggak perlu bertanya lagi karena sini sudah sempurna. Atau kalimat yang mirip bawahnya, tapi dimulai dengan kata kerja. Tadi kita dimulai dengan nama, dimulai dengan nama ya. Lalu kita mulai dengan kata kerjanya. Maridho, artinya sedang sakit. Ali sedang sakit. Nggak ada pertanyaan, karena ini adalah contoh kalimat yang sempurna. Saya contoh kalimat yang lain, yang paling kalau misalnya gini nih, sebenarnya ada yang lucu juga kalau kita nih belajar bahasa Arab. Contoh yang paling banyak digunakan adalah misalkan dorobal ustadu zaidan misalkan, atau doroba Muhammadun zaidan. Zaid atau Muhammad memukul Zaid. Ini adalah kalimat yang sempurna. Tapi kalau misalkan nih Zaidnya kita hilangin, doroba Muhammadun. Tidak ada objeknya. Doroba Muhammadun. Muhammad memukul. Masih timbul pertanyaan misalkan. Siapa yang dipukul? Atau misalkan memukul dengan apa? Nah, seperti itu masih timbul pertanyaan. Atau misalkan Muhammadun Zaidan. Kenapa? Ada apa dengan Muhammad dan Zaid? Seperti itu. Nah, rupanya setelah kita lihat, rupanya ada yang kurang, yaitu Muhammadun atau doroba Muhammadun Zaidan. Ya, doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid, seperti itu. Nah, tadi kalau yang dicontohkan di sini, contoh jumlah ghairu mufidah atau kalimat yang tidak sempurna, yaitu misalkan minal madrasah. Dari sekolah. Ada apa dari sekolah? Gitu ya. Ada apa dari sekolah? Tidak sempurna ini berarti kan? Atau misalkan kalimat kedua, ya'kulul khubza. Masih timbul pertanyaan. Ya'kulul khubza, misalkan minal madrasah artinya dari sekolah. Ya, dari sekolah. Siapa dari sekolah? Kan masih ada pertanyaan. Tapi kalau misalkan Muhammadun minal madrasati, Muhammad dari sekolah. Ini masih bisa, ini bisa kita pahami dan jadi jumlah mufidah. Dan yang kedua misalkan ya'kulul khubza. Nah, jumlah ismiyah ini, jumlah ismiyah kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan isim atau nama, ya, sehingga disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat sempurnanya dimulai dengan nama atau isim. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu adalah jumlah fi'liyah. Kenapa disebut dengan jumlah fi'liyah? Karena dimulai dengan kata kerja, yaitu safaro Ahmadu. Ahmad sudah atau telah pergi, begitu ya. Ahmad telah bepergian. Ahmad telah pergi. Karena dimulai dengan kata kerja, sehingga kalimat ini, kalimat sempurna atau jumlah ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Oke, begitu. Kemudian kita lanjutkan. Dalam bahasa Arab, tadi kita sempat singgung jumlah kalimat atau susunan kata-kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kan disebut dengan kalimat. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia ada disebut kalau satu potong kata itu disebut dengan kata. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab satu potong itu disebut dengan kalimah. Ya. Kalau tadi saya ulangi lagi, kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah, sedangkan kalimat ya sedangkan kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Kalau kita balik nih, jumlah artinya adalah kalimat, kalimat dalam bahasa Arab ya artinya adalah kata. Semoga tidak bingung ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang susunan kata-kata,
Itu berarti dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat, dan dalam bahasa Arab adalah jumlah. Sedangkan kalau potongan kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Saya yakin sih insya Allah semua yang hadir di sini atau mayoritas yang hadir di sini insya Allah sudah pernah belajar nahwu, dan insya Allah tidak sulit memahaminya, atau bahkan mungkin silahkan mengkritisi pembahasan saya ya. Tapi insya Allah nanti di akhir saja. Kalau mohon kalau ada koreksi dan seterusnya ditulis dulu, nanti kita sampaikan di akhir pertemuan insya Allah. Nah, macam-macam kata atau anwa'ul kalimah dalam bahasa Arab, kata atau kalimat itu terbagi menjadi 3. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, dan objek, begitu ya. Saya belum murojaah malah bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia susunan kalimat atau kata itu bisa ada menjadi subjek, ada bisa jadi objek atau predikat seperti itu. Sedangkan dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim atau isim. Nanti apa itu isim kita akan bahas. Isim, fi'il, dan huruf. Contoh daripada isim adalah kitabun, kemudian kursiyun, ya, kursiyun. Kemudian selanjutnya adalah insanun, ya, insanun. Kemudian selanjutnya ardun. Kemudian ini perhatikan ya kata-katanya, perhatikan kalimatnya. Tadi dilihat depan nggak ada alif lam. Kemudian selanjutnya ada Al-Qur'an, as-sunnatu. Saya ulangi lagi, tadi kitabun, yang di akhir adalah Al-Qur'anu, as-sunnatu. Nanti akan kita bahas apa sih kenapa bisa seperti ini. Ya, kenapa kitabun bukan kitabu? Kenapa Al-Qur'anu bukan Al-Qur'anun? Nanti akan dibahas sedikit gitu ya. Yang kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Nanti kita bahas, tapi kita kasih contohnya dulu. Contoh fi'il adalah kataba yaktubu, qara'a yaqra'u, akala ya'kulu. Seperti itu contohnya. Ini semua adalah kalimat fi'il. Kataba yaktubu artinya menulis, qara'a yaqra'u artinya adalah membaca, akala ya'kulu artinya adalah makan. Kemudian huruf. Contoh huruf adalah misalkan fi, bi, la atau li, ya, li. Kemudian min atau man, ini karena tidak saya kasih harokat ya bisa 2 ya, bisa min bisa man. Atau waw, kemudian au, atau ma, atau ila, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah contoh-contoh huruf. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama dari bentuk-bentuk atau pembagian kata atau pembagian al-kalimah dalam bahasa Arab, anwa'ul kalimah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah ism. Adalah isim, atau dalam bahasa Arab kita baca dengan alismu. Bukan alis ini ya. Tapi kalau ini ya, ini sedikit faedah saja, sedikit pelajaran sedikit. Kalau ada alif, lam, kemudian setelah alif lam di sini ada hamzah wasal atau hamzah yang tidak ada kepalanya di atas, maka tidak boleh dibaca, langsung lanjut ke yang berikutnya, yang sin. Jadi bacanya bukan al-ismu, tapi bacanya alismu. Alismu. Ya. Bacanya bukan al-ismu tapi al-ismu. Ini bukan alis yang ada di sini ya. Kemudian yang selanjutnya, apa itu definisi? Yang pertama, isim atau al-ismu adalah setiap kata yang menunjukkan pada nama manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Ingat, tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya, aduh maaf ini ada kesalahan ya. Muhammadun. Di sini tidak ada kaitan dengan waktu. Qittun. Ya, kalau misalkan contoh nama manusia Muhammadun. Kemudian selanjutnya adalah qittun, contoh nama hewan. Apa artinya qittun? Kucing. Kemudian tumbuhan, misalkan buah-buahan. Mauzun, pisang. Qitarun, kereta. Ini semuanya adalah isim. Kitabun, buku. Kemudian di sini ada sifat kabirun, besar. Yang terakhir adalah warna ahmarun, merah. Ya, semuanya di sini adalah isim. Jadi sudah tergambar insya Allah. Kemudian apa sih ciri-cirinya isim? Ciri-cirinya isim yang pertama itu boleh dimasuki oleh alif lam. Ya. Dan yang kedua boleh dimasuki oleh tanwin. Akan tetapi ada juga beberapa isim yang tidak bisa dimasuki oleh salah satunya atau
keduanya. Tapi nanti pembahasannya lebih detail lagi nanti kalau kita sudah belajar ilmu nahwu lebih dalam. Kalau kita praktekkan misalkan Muhammadun, dia bisa menerima tanwin. Karena dia bisa menerima tanwin berarti dia adalah isim. Lah tapi itu Mas dia nggak bisa kasih alif lam, memang nggak bisa. Al Muhammadu akan aneh karena ini nama. Karena ini nama. Tapi dia bisa menerima tanwin, berarti dia isim. Kemudian kitun ada tanwinnya. Tapi dia bisa ditambah alif lam. Al-qittu. Coba perhatikan dulu ya, saya bacanya bagaimana. Kemudian ada mauzun. Kalau kita kasih tanwin berarti mauzun. Kalau kita kasih alif lam jadinya al-mauzu. Kemudian ada qitarun. Kalau kita kasih alif lam jadinya al-qitaru. Kemudian misalkan kitabun. Kalau kita alif lam, kita kasih alif lam jadinya alif. Jadi al-kitabu. Misalkan kabirun. Kalau kita kasih alif lam jadinya al-kabiru. Kemudian ahmarun. Kalau kita kasih alif lam jadinya al-ahmaru. Jadi poinnya apa di sini? Dari ciri-ciri ini, alif lam dan tanwin tidak pernah bersatu. Ya. Mereka tidak pernah bersatu. Kalau satu kalimat misalkan qaf sama to dibaca kitun, ya. Kalau tidak ada alif lam dibacanya kitun. Kalau ada alif lam tanwin yang dihapus jadi al-qittu. Jadi biar bagaimanapun alif lam dan tanwin tidak pernah bersatu. Begitu ya. Ini adalah pembahasan tentang isim atau kata benda. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kita membahas tentang fi'il atau kata kerja. Ya, kata kerja. Apa itu fi'il? Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan pada perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Ya, di waktu-waktu tertentu. Contoh yang pertama yaitu waktu yang telah lampau. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Atau fi'il atau perbuatan yang dilakukan pada masa yang telah lampau. Bahasa Arabnya, kalau misalkan bahasa Inggrisnya apa? Past tense misalkan gitu ya. Sudah lampau. Kemudian yang selanjutnya, fi'il atau perbuatan yang dilakukan pada masa kini atau sekarang ini. Atau yang akan datang. Itu disebut dengan fi'lul mudhari'. Kalau dalam bahasa Arab yang sekarang ini, dalam bahasa Inggris yang sekarang ini disebut dengan present tense. Misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada bentuk ketiga yaitu fi'lul amr. Ya, fi'lul amr yaitu fi'il atau kata perintah. Kata perintah. Kalau misalkan fi'lul madhi tadi sudah kita di awal sudah kita sebutkan contoh adalah kataba. Misalkan di sini ada contoh kataba yaktubu uktub. Kataba artinya adalah telah menulis, yang artinya telah menulis di masa lampau. Baik itu semenit lalu, 2 menit lalu, sampai setahun lalu, 1 abad yang lalu, artinya kataba. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk yang present atau yang saat ini atau mudhari'. Contohnya adalah yaktubu. Tadi kataba ini bentuk asli, dia bentuk masa lalu yang perbuatan yang telah lampau. Yaktubu di sini ingat di depannya ada tambahan huruf ya. Yaktubu, ya. Yaktubu artinya adalah aku sedang misalkan yaktubu sedang menulis saat ini ya atau akan menulis. Dan yang ketiga uktub artinya tulislah perintah seperti itu. Ini contoh kedua adalah akala fi'il madhi atau kata yang lampau, yakulu yang akan datang dan kul berarti perintah. Kemudian selanjutnya adalah ciri-cirinya, maaf ini ada belum saya ganti. Ciri-ciri fi'il ya, ciri-ciri fi'il adalah apa? Kalau kita perhatikan ya di sini ada yaktubu ya, di sini ada yaktubu. Kalau perhatikan depannya itu bisa dimasuki oleh ya, ta, hamzah ataupun nun. Ya, nun fi'il. Nah, ini akan pembahasan lebih lanjutnya itu ada di ilmu shorof yang berubah-ubah ini. Kadang-kadang bisa jadi ya. Ya ini kadang-kadang bisa berubah jadi hamzah. Kadang-kadang bisa berubah menjadi ta. Kadang-kadang bisa berubah menjadi nun. Contohnya menjadi yaktubu atau taktubu atau naktubu atau aktubu begitu. Seperti itu. Dan perubahan-perubahan ini itu dibahas dalam ilmu shorof yang insya Allah akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Yang selanjutnya adalah huruf. Apa itu huruf? Huruf yang dimaksud ini bukan huruf seperti huruf yang kita kenal, yang kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu alif ba ta ta, bukan seperti itu. Itu abjadnya. Tapi di sini huruf yang bicara tentang kaidah nahwu. Huruf adalah setiap kata yang tidak memiliki makna khusus kecuali jika disandingkan dengan kata lainnya. Tapi mohon maaf di sini contohnya
contohnya terhapus ya. Ya, jadi intinya ketika ada kalimat atau ada kata yang dia itu bukan isim dan juga bukan fiil, berarti dia adalah huruf. Tadi kalau misalkan di awal kita sudah kasih contoh, huruf adalah fi. Fi kalau di sendiri nggak ada artinya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan fil madrasah yang artinya adalah di sekolah misalkan. Tapi kalau fil madrasah tadi ini bukan jumlah mufidah ya, ini bukan kalimat sempurna. Contoh saja. Atau misalkan bi kalau sendiri ba ini nggak ada artinya kalau sendiri. Tapi kalau misalkan digabung bis sayyarati dengan kendaraan dengan mobil, jadi ada artinya. Li misalkan la ini tidak ada artinya kalau sendirian, tapi kalau digabung misalkan lil ustazi untuk ustadz atau untuk guru, atau misalkan min ya, atau man kalau sendirian nggak ada artinya ya, meskipun ada ini apa mohon maaf ini min ini meskipun kalimat sambung tapi dia isim ya, dia bukan huruf, mohon maaf. Ada wow ini kata sambung artinya adalah dan ya, dia kalau sendiri nggak ada artinya, untuk apa dia berdiri sendiri. Kalau digabung misalkan al-kitabu wal mushafu, buku dan mushaf, jadi ada artinya dan seterusnya. Mohon maaf ini waktu terbatas, jadi kita harus sedikit mempercepat pembahasan kita ya. Insya Allah masih ada sedikit lagi. Setelah tadi kita membahas tentang macam-macam kalimat atau macam-macam kata dalam bahasa Arab, nah, kita selanjutnya adalah bicara tentang mabni dan mu'rab. Apa ini mabni dan mu'rab? Kalau tadi kita di awal kita sempat bicara tentang perubahan harokat di akhir lafaz atau di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Nah, ilmu tentang perubahan di akhir kalimat ini basicnya ada dalam pembahasan mabni dan mu'rab. Apa itu mu'rab? Apa itu mabni? Pertama kita akan membahas tentang mu'rab. Ini kalau ada yang belum paham, tidak ada masalah. Kita namanya juga sedang belajar mengenal. Mengenal itu tidak langsung mengetahui ya. Mengenal itu tidak langsung mengetahui. Orang kalau misalkan kita berteman, berkenalan juga tidak langsung mengetahui detail-detail dari orang yang kita kenal tadi sampai kita benar-benar mengetahuinya dan mempelajarinya. Itu ya. Begitupun dengan ilmu ini, ilmu nahwu. Kalau baru berkenalan saja kita tidak diharuskan langsung memahaminya. Justru serem dong kalau misalnya kita baru belajar langsung paham gitu kan. Ilmu yang pertama kita bahas dari mabni dan mu'rab adalah apa itu mu'rab atau apa itu i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata karena masuknya amil. Amil itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia artinya pelaku ya. Amil itu pelaku. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab amil di sini adalah sesuatu yang menyebabkan harokat akhir dari suatu kalimat itu berubah. Itu disebut dengan amil. Ya. Jadi harokat akhir itu berubah itu karena ada sebabnya. Dan penyebabnya itu adalah amil ini. Dan amil ini berbeda-beda. Jadi perubahan ini bisa jadi perubahan secara lafaz ataupun secara muqaddar. Sebenarnya berubah, akan tapi karena tidak nampak. Jadi kira-kira begini, kurang lebih seperti itu. Bil mithal yattadihul maqal, dengan misal, dengan contoh, maka perkataan akan lebih mudah dipahami. Ada perubahan atau i'rab atau mu'rab, perubahan akhir kalimat secara lafaz. Ya, secara lafaz. Maksudnya apa? Secara lafaz itu berarti kita bicarakan, kita nutuk, kita ucapkan. Seperti itu. Yang pertama contohnya adalah yang lafzi yang kita ucapkan adalah dzahaba Muhammadun. Ingat, dzahaba Muhammadun. Dun kita ucapkan dun. Di sini harokatnya adalah dhammah atau disebut dengan rafa, marfu'. Ya. Kemudian yang kedua yang artinya adalah Muhammad telah pergi. Kemudian di sini ada perubahan harokat, ya. Ada perubahan harokat yang tadi di awal dzahaba Muhammadun. Kenapa dia Muhammadun? Karena dia adalah subjek, ya. Karena dia adalah subjek. Kita nggak akan langsung masuk ke detail-detailnya, tapi kita katakan karena di sini Muhammad harokatnya dhammah karena dia adalah subjek atau pelaku perbuatan, ya. Kemudian yang kedua, ketika Muhammad ini berubah menjadi objek, lafaz harokat akhirnya pun akan berubah. Ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Muhammad menjadi objek. Aku telah melihat Muhammad. Di sini harokatnya Muhammad yang tadinya ketika Muhammad ini sebagai subjek, maka dia harokatnya adalah dhammah atau rafa' marfu'. Ketika dia menjadi objek, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih. Tadi kalau pelaku, subjek, bahasa Arabnya adalah fa'il.
Kalau objek adalah maf'ulun bih. Arti apa namanya? Harokatnya berubah menjadi nasab atau menjadi mansub atau fathah. Bisa berubah ya. Nah, karena dia dari objek dari subjek menjadi objek. Dan yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Ini juga bisa bisa dikatakan sebagai objek, akan tapi di sini ada yang membedakan. Marartu artinya aku telah melewati bi Muhammadin, ya, karena marartu ini harus ada bi-nya ya. Nanti ada pembahasan lebih khusus masalah ini. Marartu bi Muhammadin, akan tapi karena Muhammad ini bersambung dengan huruf ba. Lihat ya, lihat sini kalau teman-teman semuanya melihat ada bi, ada ba di sini. Karena ada ba akhirnya harokatnya Muhammad berubah menjadi kasroh atau jar. Ya. Marartu bi Muhammadin. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah perubahan yang lafzi atau i'rab yang lafzi. Sedangkan yang kedua adalah muqaddar. Kenapa dikatakan muqaddar? Karena kalau kita lihat contohnya nih, al-fatah, bil fatah, akhirnya kayaknya tidak berubah. Padahal aslinya itu berubah. Tapi karena akhirnya adalah alif bengkong, ya, alif bengkong jadi kelihatan tidak berubah. Jadi kira-kira dia berubah, kira-kira dia dhammah, kira-kira dia fathah. Karena apa? Karena memang posisinya dia harus fathah, atau misalnya posisinya menyebabkan dia harus dhammah, atau posisinya menyebabkan dia harus kasroh, misalkan seperti itu. Contohnya di sini, dzahabal fata, pemuda itu telah pergi. Kalau tadi Muhammadun, dzahaba Muhammadun, dia ada dhammahnya kebaca. Kalau ini dzahabal fata, ya, fata, harokat akhir dari alif ini tidak terbaca. Jadi dikira-kira dia ini sebenarnya dhammah, tapi karena alif jadi tidak terbaca. Kemudian ra'aitul fata. Oh, masih sama bentuknya. Gitu kan. Sebenarnya dia berubah, akan tapi karena akhirnya adalah alif bengkongnya jadi tidak terbaca. Marartu bil fata, lagi-lagi tidak berubah. Ini disebut dengan muqaddar. Sebenarnya hukum dzahabal fata ini sama dengan hukumnya dzahaba Muhammadun. Ra'aitul fata hukumnya sama dengan ra'aitu Muhammadan. Marartu bil fata hukumnya sama dengan marartu bil bi Muhammadin. Akan tetapi karena al fata ini diakhiri oleh alif bengkong tadi ya, maka akhirnya tidak terbacalah harokatnya. Maka disebut dengan dikira-kira berada itu muqaddar. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas masalah mu'rab atau i'rab. Nah, apa itu i'rab? I'rab itu ada berapa macam? Ya, mohon maaf. I'rab itu ada berapa macam? Yang pertama, ya, tadi kita sudah membahas tentang dhammah, ya. Kita sudah membahas tentang dhammah. Dhammah itu kalau dalam pembahasan i'rab disebut dengan rafa atau marfu. Ya, saya tidak tulis ini. Rafa atau marfu. Contohnya yang marfu adalah Zaidun qaimun. Zaidun, ingat yang saya merahkan ini, Zaidun qaimun. Harokat dhammah berarti dia adalah marfu. Rafa dengan dhammah. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada nasab atau mansub. Disebut, kita contohkan ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaidan. Kemudian yang ketiga, ada contohnya adalah yang tadi yang pertama adalah rofa, atau untuk gampangnya rofa berarti dhammah. Nasab berarti fathah. Untuk pendekatan akan, tapi nanti kalau bicara lebih detailnya, rofa tidak mesti dhammah dan nasab tidak mesti fathah. Tapi itu nanti bicara lebih lanjutnya kalau insya Allah kedepannya akan ada kelas tentang bahasa Arab lebih detail lagi. Jadi mohon bersabar. Dan yang ketiga ada jar. I'rab yang ketiga adalah jar. Contohnya adalah marartu bi Zaidin, ya. Marartu bi Zaidin berarti kasroh. Baru yang keempat adalah jazm, majzum, ya. Kalau tadi jar atau majrur, jazm atau majzum contohnya adalah lam yadrib, ya. Lam yadrib, sukun. Akan tetapi tidak semua harokat ini atau i'rab ini bisa dimasuki oleh setiap kata. Tidak ada pengkhususan. Jadi kayak misalkan rofa dan nasab atau marfu dan mansub ini semuanya dimiliki oleh fi'il maupun isim, baik itu kata kerja ataupun isim. Misalkan contohnya Zaidun qaimun. Ini semuanya isim ya. Misalkan ya pokoknya begitu. Fi'il dan isim semuanya bisa rofa dan bisa marfu dan bisa mansub, bisa dhammah, bisa fathah. Sedangkan jar, ya, jar atau majrur itu tidak dimiliki oleh fi'il, alias khusus untuk isim. Tidak mungkin kata kerja berharokat kasroh, itu tidak mungkin.
Dan begitu pun sebaliknya, majzum atau sukun tidak mungkin isim itu berharokat jazm, ya, atau majzum. Seperti itu. Kita lanjutkan saja. Nah, setelah tadi kita membahas tentang mu'rab atau i'rab, kita akan membahas tentang mabni atau bina, ya. Apa itu mabni? Apa itu bina? Yaitu kata atau huruf atau kata yang huruf akhirnya atau harokat akhirnya senantiasa tetap atau tidak berubah, ya. Atau yang huruf akhirnya tidak berubah baik harokat maupun sukunnya, ya. Harokat itu berarti pergerakan, harokat itu dhammah, fathah dan kasrah. Kalau sukun itu berarti ya sukun, tidak bergerak sama sekali. Bina itu ada 4 macam, sebagaimana mu'rab atau i'rab itu ada 4 macam, begitupun dengan bina. Akan tetapi istilahnya berbeda. Kalau tadi i'rab itu i'rab dengan dengan marfu, dengan rafa, dengan nasab, dengan jar, dan juga dengan jazm. Kalau istilah daripada bina atau mabni, ya, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ini mabni dengan dhammah. Contohnya adalah haitsu. Haitsu ini mau dikasih amil apapun pasti dia harokatnya adalah haitsu tetap dhammah, min haitsi, dan seterusnya. Nggak bisa mau gimana pun nggak bisa min haitsi misalkan, nggak bisa. Jadi min haitsu tidak bisa berubah. Begitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan fathah, mabni atau mabni dengan fathah, tetap dengan fathah. Contohnya adalah aina. Aina tidak bisa berubah menjadi aini atau ainu. Tidak bisa karena dia mabni, dia tetap menjadi aina. Contoh lainnya misalkan kasrah, yang kemudian yang ketiga adalah mabni dengan kasrah atau ya mabni dengan kasrah. Kalau tadi mu'rab, kasrah itu temannya berarti apa? Majrur. Kalau misalnya mabni istilahnya adalah kasrah. Mabni dengan kasrah contohnya adalah amsi. Tidak bisa menjadi amsa atau amsu, tidak bisa. Dan yang keempat contohnya adalah bina, bentuk bina yang keempat adalah sukun, ya. Misalkan ini hal, ya. Hal tidak bisa menjadi hala wala hali wala halu, tidak bisa. Dia tetap menjadi hal. Kemudian ahibbai rahimani wa rahimakumullah, kita alhamdulillah sudah berada di penghujung pembahasan, ya. Nah, di sini kita akan sedikit, sebenarnya ini pembahasannya lebih tepatnya untuk disampaikan di pembahasan ilmu sharaf. Akan tetapi tidak ada salahnya kita kenalan, kita pemanasan dulu ya, kasih spoiler dikit tentang ilmu sharaf, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu juga ada pembahasan, ada pembagian kata ganti. Kata ganti ini bisa mudzakkar atau maskulin atau muannats atau feminim, tidak ada gender ketiga, ya. Tidak ada gender ketiga, karena memang begitulah manusia diciptakan oleh Allah. Bukan cuma manusia, seluruh makhluk di muka bumi. Kalau hewan misalkan cuma jantan atau betina. Kalau manusia hanya pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan, seperti itu ya. Begitupun dalam bahasa Arab, alhamdulillah bahasa Arab juga sesuai dengan fitrah. Karena apa? Karena kata gantinya itu hanya maskulin dan feminim saja, atau mudzakkar dan muannats saja, tidak ada yang lainnya. Nah, kan tetapi kata ganti itu kan ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, atau ada juga kata ganti orang ketiga, misalkan seperti itu. Atau kalau kita mudahkan, ada kata ganti orang yang, atau kata ganti pembicara, atau kata ganti lawan bicara, atau kata ganti orang yang orang yang bukan pembicara ataupun orang yang bukan yang diajak bicara, orang lain seperti itu, atau orang ghaib. Kalau dalam bahasa Arab, ya, kata ganti ini disebut dengan ad-dhamair, ya, ad-dhamair. Dan dhamair ini terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannats. Dan juga selain pembagian itu ada tiga pembagian lagi, adalah al-ghaib atau orang ketiga. Nah, ada pembagian al-mukhatab atau orang kedua, atau orang yang diajak bicara, ya, orang yang diajak bicara. Kemudian yang ketiga ada al-mutakallim atau orang yang berbicara. Ad-dhamair, ya, kata ganti untuk al-ghaib atau orang ketiga itu juga ada terbagi menjadi tadi selain dari mudzakkar dan muannats, bagi juga berdasarkan dengan jumlah, ya, berdasarkan jumlah. Kalau jumlahnya 1 disebut dengan mufrad, kalau jumlahnya 2 disebut dengan mutsanna, dan kalau lebih daripada 2 disebut dengan jamak, ya. Lebih dari 2 disebut dengan jamak. Ini berlaku untuk mudzakkar ataupun muannats.
Kita singkat saja. Kalau untuk dhamir ghaib atau dhamir orang ketiga, kata ganti orang ketiga, untuk mufrad disebut dengan huwa. Atau dia, artinya adalah dia satu orang. Untuk mudzakkar musanna, ingat ini mudzakkar. Musanna ghaib ya. Mudzakkar musanna ghaib adalah huma atau dia dua orang. Karena dia mudzakkar berarti laki-laki. Dia dua orang laki-laki. Kemudian laki-laki banyak lebih daripada dua dan dia ghaib disebut dengan hum atau mereka laki-laki lebih daripada dua orang. Untuk perempuannya yang mufradnya adalah hiya yang berarti adalah dia satu orang perempuan. Musanna yang bentuk musannanya adalah muannats musanna adalah huma atau dia atau mereka dua orang perempuan. Kemudian yang bentuk jamaknya adalah hunna ya, hunna. Jadi kalau yang tadi bentuk jamak, ini ada persamaan ya, ada persamaan. Mudzakkar dan muannats bentuk musanna atau bentuk keduanya sama-sama huma. Tapi yang membedakan adalah bentuk mufrad dan jamaknya. Kalau jamaknya tadi mudzakkar adalah huwa, muannats adalah hiya. Jamak daripada mudzakkar adalah hum dan jamak dari muannats adalah hunna. Ini tentang dhamir ghaib. Kemudian yang selanjutnya adalah dhamir mukhatab atau orang yang diajak bicara, ya, orang yang diajak bicara. Mudzakkar mufradnya adalah anta yang berarti kamu satu orang laki-laki. Mudzakkar mutsannanya adalah antuma atau kamu dua orang perempuan. Baru yang ketiga jamaknya adalah antum atau kalian semua orang laki-laki. Ya. Tapi mungkin di sini timbul pertanyaan, tapi kok kadang-kadang kalau di sana misalkan ya saya bicara dengan hadirin sekalian, kan hadirin sekalian ada yang mudzakkar, ada yang muannats gitu ya. Ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. Tapi kok saya bicaranya antum saja? Ya, karena laki-laki lebih dominan sehingga disebut dengan antum. Ya. Tapi kalau misalnya yang dominannya adalah perempuan misalkan. Jadi disebut dengan antunna seperti itu. Ya, Allah alam. Kemudian yang muannats ada yang jumlahnya satu adalah yang mufrad adalah anti yaitu kamu satu orang perempuan, antuma sama dengan musanna ya, tapi di sini ada antuma dua orang, kamu dua orang perempuan, antunna kalian banyak orang perempuan. Kemudian mutakallim atau berbicara, di sini cuma ada dua bentuk saja, bentuk mufrad dan bentuk jamak ya. Dan mau itu mudzakkar atau muannats juga bentuknya sama. Misalkan kalau untuk mufradnya ana yaitu saya. Ana ya, bukan aneh. Aneh itu bahasa Betawi, bukan bahasa Arab gitu ya. Ana dan bukan aneh, ana. Kemudian yang selanjutnya yang jamak adalah nahnu. Nahnu dan ini berlaku untuk mudzakkar maupun muannats ya. Alhamdulillah untuk materi yang pada pagi hari ini kita telah menyelesaikannya dengan sedikit spoiler dari ilmu sharaf. Sejujurnya yang saya sampaikan tentang kulit-kulitnya ilmu nahwu ini belum semuanya, ya, belum semuanya. Ya karena memang karena judulnya adalah kita berkenalan dengan bahasa Arab atau mengenal Arabic grammar atau mengenal ilmu nahwu, maka tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Kalau kita belajar semuanya, ya, ya tidak cukup 1-2 jam di pertemuan. Kita butuh pertemuan-pertemuan yang lainnya. Insya Allah akan pada Halal Business Academy akan insya Allah akan mengadakannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Tapi sebelum itu, ada kuis nih. Ada kuis. Sebentar saya tanya Mas hostnya aktif nggak ya? Mas Noval? Iya. Gimana Mas Lutfi? Ini kalau kalau seandainya ini cuma ini iseng aja sih. Saya mau ini aja. Ini kalau orang yang sudah pernah belajar nahwu insya Allah bisa. Tapi bisa nggak sih saya kasih kesempatan satu orang, nanti saya kasih hadiah pulsa 50.000 deh, boleh nggak? Wih, ya boleh dong, boleh. Boleh. Nah, jadi ketentuannya Cuma nih, iseng aja, cuma mungkin ini Mas Nopal supaya mungkin kalau tadi ada yang ngantuk supaya melek dikit. Ada yang lucu nih, iya ada. boleh. Boleh ya, dia ada rejala Boleh. gimana bacanya? Boleh. Silakan raise hand ya, raise hand, diklik dulu, nanti kita pilih. Silakan ini kuisnya buat buat karena untuk mempersingkat waktu, yang pertama menjawab aja, mau salah mau benar terserah, nanti sebutkan namanya, bisa japri adminnya grup, boleh nanti saya kirimkan pulsanya insya Allah.
Oke. Tuh, Silahkan. ada yang jawab di kolom komentar. Jangan kolom komentar, saya mau dengar suaranya. Oh gitu. Oh Iya, ya. Oke, silakan fitur raise hand-nya diklik, nanti saya akan unmute. nanti Mas Nopal pilihkan ya, Mas Nopal pilihkan. Nah ini Pak Izur Silahkan. Rahman, silakan untuk unmute. Ya, ini kesempatan untuk satu orang saja ya. Silahkan. Mas siapa tadi namanya? Faizur Rahman. Hmm. Faizur Rahman, silahkan, Ya, silahkan. silakan. Boleh saya dengar suaranya dulu, Mas Faizur Rahman? Silakan Boleh untuk di-unmute dulu di mic-nya. unmute. Hmm. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Ini saya nggak bisa lihat apakah saya bicara dengan, mohon maaf kalau ternyata saya bicara dengan bapak-bapak, saya mohon maaf ya. Tapi karena saya nggak bisa lihat partisipan, jadi saya mohon maaf. Eh, di sini ada huruf ro jala 4 kali. Rojala, 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 rojala. Ini kalau saya kasih spoiler, di sini ada fiil, ada kata kerja, ya. Di sini ada fiil, di sini ada isim. Ya, intinya di sini adalah jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Akan tetapi hurufnya sama semua. Mas Faiz bisa tolong sampaikan ini bacanya gimana ya? Kalau bacanya aja bisa Kak, tapi kalau mau menjelaskan secara detail dan terperinci, saya insya Allah nggak bisa karena Nggak saya masalah, saya cuma minta baca saja. nggak Saya cuma belajar minta juga, baca. ada bahasa Arab juga. Gimana? Coba silahkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jala, Ya, Rijlah, Julin. ulangi lagi, bisa diulangi lagi? Gimana Kak? Bisa diulangi lagi, tolong diulangi. Ya, bisa diulangi lagi. Ya, saya ulangi. Jala, Ya, Julin, Rijlah, Julin. barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Oke, kesempatan kuisnya ditutup ya. Kesempatan kuisnya ditutup. Nanti silahkan nanti menghubungi admin supaya nanti nanti saya kirim hadiah pulsa 50.000. Terima kasih banyak. Jazakumullah Ya khairan. Kak. Silahkan ditutup mic-nya lagi. Ya, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Cuma supaya menghilangkan ngantuk ya. Kalau ada yang ngantuk, tapi saya harap semoga nggak ada yang ngantuk ini. Jadi di sini kalau kita lihat ya teman-teman, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sini ada kalimat rojulu, atau misalnya kalau kita lihat sekilas saja maunya bacanya rojulun, 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 rojulun seperti itu. Tapi siapa sangka sih kalimat yang empatnya kayaknya sama ini ternyata jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Bacanya gimana? Rojala, pertama di sini adalah rojala, ini kedua rojulun, rijla, rojulin. Ya. Rojala, rojulun, rijla, rojulin. Yang pertama ini adalah fiil atau kata kerja. Kalau dimulai dengan kata kerja, berarti dia adalah tadi apa kita sempat bahas sedikit jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Rojala, rojulun, rijla, rojulin artinya adalah rojala, artinya mungkin bisa dikatakan tackle ya atau tendang. Rojala, rojulun artinya seseorang. Rijla artinya kaki, ya, kaki. Rojulin berarti kaki orang lain. Ini kalimat sempurna, ya. Kelihatannya kalau buat orang apa ini? Seperti tidak ada maknanya. Akan tapi kalau orang yang ngerti bahasa Arab bisa dibaca. Atau yang mengerti ilmu nahwu bacanya adalah rojala, rojulun, rijala, rojulin. Pertama ini adalah fi'il. Yang kedua adalah rojulun, ini adalah subjek. Yang ketiga di sini adalah rijla di sini adalah objeknya. Ini adalah pemilik objeknya. Apa bahasanya ya? Ya, rojala, rojulun, rijala, rojulin. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah selesaikan. Tadi Mas Faizur Rahman, siapa tadi namanya? Silahkan menghubungi admin grupnya untuk nanti disambungkan dengan untuk nanti bisa untuk menerima hadiah pulsa. Ya, barakallahu fikum. Syukron jazilan wa jazakumullahu khairan katsiran atas waktunya pada pagi hari ini. Insya Allah yang saya sampaikan ini belum semua, namun tentunya di dalam penyampaian saya akan banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan mohon maaf dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator Mas Naufal. Jazakumullahu khairan.
Baik, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Mas Haris Lutfi atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Masya Allah ya. Jadi ternyata bahasa Arab itu nggak bisa dijelasin sejam ya. Harus dijelasin lebih dan butuh waktu. Tapi melihat dari penggunaan kalimat rojala, rojul, rijalan, rojulin itu, saya merasa ini ya, waktu pada saat belajar bahasa Arab itu sebenarnya menghafalkan kosakata itu mudah saja gitu, mudah dan bahkan kosakata bahasa Arab itu sedikit ya karena bentuknya cuma tiga dasar, habis itu ada perubahan-perubahan sedikit di dalam harokatnya gitu, kemudian kemudian cara bacanya dan sebenarnya bahasa Arab itu masya Allah ya mudah sekali ya, benar-benar nikmat sekali kalau seandainya belajar bahasa Arab itu memang betul-betul lebih mudah kalau kita bandingkan dengan belajar bahasa-bahasa lain. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan nih, insya Allah gitu. Tapi sebelum ini, alhamdulillah, masya Allah ya sudah banyak sekali respons pertanyaan-pertanyaan yang dari kolom komentar. Jadi mungkin saya bacakan dulu ya, saya bacakan dulu. Ada beberapa pertanyaan seperti dari saudari Ita Inayah. Beliau bertanya, kalau menyusun kata acak dalam bahasa Indo, subjeknya dulu seperti subjek, predikat, objek ya gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab bagaimana? Gitu. Terima kasih. Nyusun kalimat acak ya. Uh-uh. Ini mungkin ini sedikit apa namanya sedikit saya bisa disclaimer aja bahwasanya saya di sini bukan sebagai orang yang ahli bahasa Arab, akan tapi untuk berbicara tentang basic berbahasa Arab, insya Allah saya masih bisa. Jadi untuk susunan, kalau kita bicara tentang susunan acak, tadi sebenarnya Mas Nopal kira-kira kalau dari pertanyaan tadi bisa dipahami nggak ya, maksudnya susunan acak itu seperti apa? Susunan acak itu seperti kalau bahasa Indonesia, setahu saya kan memang penataannya subjek, Iya, iya, betul. predikat, objek, keterangan ya kan. Nah, kalau di bahasa Arab tuh seperti apa gitu susunannya Oh, gitu. susunannya. Oh iya ya. Ya kurang lebih tadi sudah saya Uh-uh. sampaikan bahwasanya susunan minimal untuk apa namanya jumlah mufidah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu tadi ada namanya fi'il dan fa'il ya, atau fi'il dan isim, atau isim dan isim ya. Ini nanti mohon kalau ada teman-teman yang lebih memahami ini mohon dikoreksi dengan sangat, karena tadi saya katakan saya bukan yang ahli dalam bidang ini ya, karena jujur saja tadi sudah disampaikan tadi apa namanya saya ini kuliahnya di Fakultas Hadis ya, Fakultas Hadis bukan Fakultas Bahasa Arab. Kalau mungkin ada yang lebih paham lagi dengan bahasa Arab, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kalau bisa mengoreksi. Nah, kalau susunan kalimatnya dalam bahasa Arab minimal itu adalah isim dan isim, atau bahasanya adalah fi'il dan fa'il, atau kalau ini sebenarnya lebih mendetail lagi bahasannya, atau misalkan isim dan isim, apa namanya isim dan isim itu disebut dengan, kalau dalam bahasa Arab adalah mubtada dan khobar. Saya kasih contohnya aja lah. Saya kasih contohnya. Kalau fi'il dan fa'il, ya fi'il dan fa'il atau fi'il dan isim, itu contohnya adalah misalkan kataba Muhammadun al-kitaba, Muhammad menulis buku. Kataba Muhammadun al-kitaba. Tapi kataba Muhammadun al-kitaba ini kita bisa rubah bentuknya, Muhammadnya di awal jadi Muhammadun katabal kitaba. Nah, tapi kalau berubah bentuk berarti berubah penamaannya. Kalau tadi misalkan kalau dimulai dengan isim, kalau dimulai dengan fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Kataba Muhammadun al-kitaba. Ya, susunannya adalah kataba, kalau dalam bahasa Indonesia berarti predikat ya, kata kerja itu. Kemudian ada subjek, ada objek. Gitu kan? Kalau apa namanya kemudian kalau kita rubah misalkan subjeknya jadi di awal, misalkan Muhammadun katabal kitabah, itu berubah jadi jumlah ismiyah. Nanti ada istilah-istilahnya, ada lagi berubah lagi seperti itu. Jadi minimalnya ada apa namanya? Ada fiil dan juga ada isim, atau ada perbuatan atau ada predikat dan juga ada subjek seperti itu. Allahu a'lam. Kalau jawaban saya kurang memuaskan, mohon maaf sekali lagi. Jazakumullahu khairan. Silakan Mas Noval.
terima kasih. Keberhasilan ya, nanti akan saya begini di kolom komentar. Dari saudari Nay Yasmin, Afwan Ustaz, perbedaan muqaddam sama muqaddar, apakah hanya khusus pada alif bengkong atau ada yang lainnya? Oh mungkin ini ya, apa namanya, mungkin ini pembahasan tentang bukan muqaddam dan muqaddar, tapi tentang lafadz dan lafzi dan muqaddar. Maksudnya ketika bahas tentang i'rab ya. Tentang i'rab. Ya ini tadi hanya contohnya saja al-fata yang akhirnya adalah yang akhirnya adalah alif bengkong, tapi nggak mesti alif bengkong kalau dia akhirnya adalah iya, misalkan al-qadi. Misalkan al-qadi akhirnya juga adalah huruf ya. Jadi tidak mesti alif bengkong. Bisa ya atau bisa alif tinggi. Misalkan tadi al-fata tadi alif bengkong. Kalau misalkan yang misalkan huruf ya adalah al-qadi, misalkan dzahabal qadi, wa misalkan ataitul qadi, seperti itu ya. Ini bisa berubah, akan tapi untuk struktur lebih ininya mungkin teman-teman ada yang bisa lebih paham, saya mohon maaf, tapi tidak, itu hanya salah satu contohnya saja yang muqaddar ya, yang muqaddar. Allahu a'lam. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya? Bagi yang bertanya, bisa aktifkan fitur raise hand. Tapi mungkin ini ya, atau mungkin yang kalau bertanya di kolom apa komentar. namanya, sekali lagi pertanyaan-pertanyaannya kalau saya tidak bisa jawab, saya mohon maaf, saya akan katakan tidak tahu ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Silakan. Baik, ada lagi yang bertanya? Tadi sempat ada yang mengaktifkan fitur raise hand, kemudian tapi hilang lagi. Baik, satu pertanyaan lagi tapi mungkin ya. mungkin Mas Atau Mas Nopal, saya mungkin saya kan tadi buka kolom komentar ya, saya boleh cari pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menarik. Boleh. Kebetulan saya tadi juga sempat kepental keluar, jadinya kolom komentarnya Hilang ke ya? riset gitu. Jadi boleh gitu. deh dicari. Oke, siap. Jadi ini sempat ada pertanyaan tadi, kata antum, tadi berarti pertanyaan di akhir-akhir ya. Antum bisa digunakan untuk penghormatan. Ya betul sekali. Akan tapi kalau prakteknya di Arab ini menurut pengalaman saya, itu untuk kalau kita di Indonesia, kita bicara kepada seorang guru atau seorang ustadz, misalkan antum atau seorang yang kita muliakan antum. Akan tapi kalau di Arab sendiri itu ada yang menggunakan, akan tapi itu jarang sekali digunakan seperti itu ya. Tapi ini apa namanya, dan ini kalau misalkan pengalaman saya dari kampus itu banyak digunakan justru oleh teman-teman dari Indonesia, dan itu mereka sudah paham bahwasanya orang Indonesia kita bicara kepada dosen. Kalau orang Arab nih, contohnya mahasiswa berkata dosen anta kada wa kada, kamu begini dan begini, itu biasa dengan lafaz anta. Tapi kalau orang Indonesia kita bicara antum kada wa kada, ya antum kada wa kada. Ini itu adalah bentuk salah satu bentuk penghormatan. Akan tapi tidak mutlak, tidak mesti harus seperti itu gitu. Dan ini mungkin Mas Nopal juga ngerasain sendiri di Mesir juga kurang lebih gitu ya. Kalau di Mesir ngomongnya nggak anta, enta. Berarti ada perubahan lagi. Ada perubahan lagi. Kalau kayak gimana? Nanti kalau belajar bahasa Mesir nanti beda lagi, bukan tulisannya bahasa Arab tapi bahasa Mesir. Nah, ini ada kaitannya juga waktu saya belajar di Maroko, malah semuanya anti. Ya. Semuanya anti. Jadi feminis ya semuanya. Jadi, tapi itu istilahnya ketika kita bicara bahasa sehari-hari. Kalau kita bicara bahasa fusha atau bahasa yang fasih, tentu akan sesuai dengan penggunaannya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada perbedaan struktur bahasa di Al-Qur'an dengan yang di sehari-hari digunakan masyarakat Arab? Jadi gini, bahasa yang paling fasih adalah bahasa Al-Qur'an, seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang bahasa sehari-hari tentunya tidak kalau orang Arab zaman dahulu jelas bahasa mereka penggunaannya adalah bahasa yang sesuai dengan Al-Qur'an, dan kita bisa lihat itu di mana? Di hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau bisa kita lihat di buku-buku para ulama yang bahasa mereka itu bahasa yang fasih. Akan tetapi setelah seiring berjalannya waktu, tadi sudah saya ceritakan, banyak orang ajam masuk dan juga bahasa mulai mukhtalat atau tercampur satu dengan yang lainnya. Contohnya di Maroko. Orang di Maroko, kalau misalkan gini, selalu kita dengar, ini contoh saja. Orang Maroko, kalau kita belajar bahasa Arab,
Belajar angka 1 sampai 5 lah. Wahid, ithnan, thalathah, arba'ah, khamsah. Atau kalau lebih fasih lagi, wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun. Tapi boleh ini karena orang Maroko itu dulu ada negara yang dijajah oleh Prancis ya. Jadi kalau kita bicara ini, kalau nanti Mas Nopal di pengalaman di Mesir mungkin beda lagi. Kalau di Maroko, wahid, zush, thalatha, arba'ah, khamsah. Bukan ithnan hilang, ithnan jadi zush. Ini, ini adalah Iya, untuk iya, iya. pembicaraan sehari-hari. Sehari ya. Nah, jadi kalau gimana Mas Ya Nopal, seperti kalau di mana? Kalau di negara-negara Mesir. Arab itu ada bahasanya amiyah ya. Bahasa amiyah atau Iya, bahasa umum. ami ya. Bahasa Itu jelas, bahasa kalau pasar. itu Ya jelas. seperti kayak di Indonesia. Kalau kita kan di Indonesia juga nggak terlalu pakai Bahasa baku. nggak terlalu pakai saya Anda kan, tapi kalau di apa namanya, kalau kita sehari-hari kan saya kamu aku kamu gitu ya. Ya contoh simpelnya seperti itu ya. Jadi ada bahasa baku, ada juga yang tidak baku. Kalau sehari-hari jelas biasanya tidak bahasa baku gitu ya Mas Nopal ya. Kurang lebih. Allahu a'lam. Betul. Nah, udahlah kurang Oke. lebih itu saja ya insya Allah ya. Siap. Baiklah, karena memang melihat waktu juga, saya ucapkan nih terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada narasumber kita kali ini Mas Haris Lutfi, dan Masya Allah ya responnya ini ya banyak banget yang mau dijelaskan secara intensif. Itu kalau yang ingin dijelaskan secara intensif tenang aja. Ini kita baru perkenalan, nanti juga ke depannya kita akan mengadakan kelas yang intensif agar benar-benar bisa memahami bahasa Arab. Dan itu insya Allah bahasa Arabnya bisa dipakai untuk baca Al-Quran, memahami maknanya, atau kalau ingin mengembangkan, di-elevate lagi, bisa untuk berbisnis kepada orang Timur Tengah. Insya Allah, doakan saja kita akan membangun kelas yang lebih intensif untuk bahasa Arab ini. Kemudian tadi ada ya pertanyaan, apa namanya, buat webinar share tips kuliah di Maroko, Mesir. Wah, kalau ini insya Allah kita bisa masuk ke bisa mungkin nanti hubungi saya atau follow Instagramnya Mas Haris Lutfi, atau follow Instagram saya, nanti akan kita diskusi secara pribadi. Namun untuk saat ini webinar yang ini khusus untuk kita pelajari untuk membahasa Arab. Nanti kedepannya juga kita mungkin kalau seni bisa intensif, kita akan memakai modul khusus ya Mas Haris ya, insya Allah ya, seperti buku-buku resmi untuk belajar gitu. Nanti insya Allah akan kita share kembali. Oke, sebelum kita tutup, bagi para partisipan semua, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, yang insya Allah akan kami share semua hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab, atau info-info lanjutan untuk kelas-kelas selanjutnya. Karena kelas ini yang di Halal Business Academy nggak cuma bahasa Arab loh, karena insya Allah nanti ada bahas fikih, kemudian ada bahasa sertifikasi halal, ada bahas tentang kelas bisnis juga gitu. Jadi jangan khawatir, insya Allah di sini banyak kelasnya dan dengan narasumber terbaik yang bisa kita hadirkan bagi para partisipan semuanya. Nah, setelah ini masih ada lagi insya Allah minggu depan. Jadi kita ini kan ada 3 part ya, dan insya Allah kita akan umumkan siapa narasumbernya, dan insya Allah nggak kalah serunya juga dengan Mas Haris Lutfi. Nah, baik, karena sudah jam 10.39, kami mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya dari Halal Business Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.